dari jajaran Satreskrim Polres Lubuk Linggau akan melakukan press release terkait dengan kasus yang kita duga kuat adalah terkait dengan pasal 338 KUHP atau peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terduga kuat adalah tersangka atas nama Ujang bin Lamadi, usia 60 tahun, tempat tinggal di daerah Lubuk Aman. Korbannya adalah Sahri bin Mahdur, usia 63 tahun. Di mana kita ketahui dari hasil penyelidikan bahwa tersangka dan korban ini adalah masih ada ikatan saudara, di mana tersangka adalah adik ipar dari korban. Dan perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa untuk tersangka kita ini, TSK atas nama Ujang ini juga mengalami gangguan pendengaran dan tuna wicara. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan ahli bahasa. Kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 12 September sekitar pukul 7 pagi di daerah Pasar Pemiri, di daerah Pasar Pemiri, di mana saat itu korban dan tersangka bertemu, kemudian terjadi selisih paham atau motifnya sudah kita ketahui sampai saat ini kita dalami, yaitu ada dendam lama atau sakit hati dari si tersangka, dikarenakan beberapa waktu yang lalu tersangka dan korban sempat cekcok dan si tersangka sempat dilakukan pemukulan oleh korban. Nah, mungkin beranjak dari sana ketika bertemu di Pasar Pemiri hari naas tanggal 12 September tersebut, maka terjadilah peristiwa penusukan yang dilakukan oleh saudara Ujang kepada saudara Sahri, di mana penusukan tersebut dilakukan satu kali, tepatnya di daerah rusuk bagian belakang sebelah kanan tersangka. Kemudian korban sempat dirawat di rumah sakit RS Sobirin, Lubuk Linggau. Dan informasi terakhir kemarin, korban setelah mendapat perawatan meninggal dunia. Jadi untuk sementara kita terapkan 338 dan atau 351 KUHP karena korban meninggal dunia. Untuk motif lainnya masih sedang kita dalami. Kemudian untuk penangkapan, tersangka berhasil kita tangkap di daerah Tanjung Sanai, Kabupaten Rejang Lebong tadi malam sekitar pukul 11 atau waktu Indonesia Barat, 11 malam tadi, oleh Satuan Opsnal Tim Macan Polres Lubuk Linggau. Mungkin itu saja. Ini barang bukti yang dilakukan oleh tersangka. Jadi ini ada satu bola pisau kurang lebih panjangnya sekitar 15 cm yang digunakan adalah sebagai alat menusuk terhadap korban yang mengakibatkan akhirnya korban meninggal dunia. Meninggal dunia ini tusuknya dan masih ada bercak darah. Ini berhasil kita amankan setelah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka kemarin malam di daerah Tanjung Sanai. Pisau ini juga berhasil kita amankan. Dan menurut keterangan saksi dan keterangan tersangka, memang pisau inilah yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban, saudara Kennedy. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan? BB-nya diamankan di mana, Nan? Untuk barang bukti kita amankan di Tanjung Sanai di rumah tersangka. Untuk pasal yang dikenakan berapa hukuman? Pasal yang kita kenakan itu adalah pasal 338 dan atau 351 KUHP, tuntutan 15 tahun. Korban meninggal pukul berapa dan dia sendiri? Korban meninggal pukul 3 sore, 15.00 di RS Sobirin. Dan itu artinya BB-nya belum sempat dicuci sama TSK? Belum sempat dicuci, masih ada bercak darah. Nanti bisa rekan-rekan lihat. Masih ada sisa-sisa darah kering. Nanti jadi sudah direncanakan ya, Nen? Kalau untuk perencanaan sampai saat ini masih kita dalami karena untuk si tersangka sendiri memang suka menyimpan barang-barang benda tajam seperti pisau karena sudah berapa kali nyimpan, tidak ada permasalahan. Tersangka ini memang suka mengumpulkan benda tajam seperti pisau.
Jadi mungkin hari naas saat itu merasa masih dendam, masih terbungkus emosi, ketemu, maka dilakukan penusukan. Penusukan pun dilakukan dari belakang ya, dari belakang. Jadi kalau bahasa Lingga itu ngejamaling lah, ngejamaling. Lagi pertanyaan?